the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Mister Ali mau buat konten apa lagi? Saya mau berbagi cerita tentang negeri Belanda, terutama di kota Utrecht. Di kota Utrecht itu indah sekali dan saya menemukan gedung-gedung yang tinggi yang desainnya itu kuno banget, yang arsitekturnya itu menarik sekali. Arsitekturnya menarik sekali dengan suka sekali di kota Utrecht itu. Terus saya juga mengunjungi pertanian tulip flower. Jadi bunga tulip. Bunga tulip itu so colorful, warna-warni dan indah sekali. Saya juga mengunjungi museum di sana dan saya suka sekali ketika saya sarapan yang memang di hotel itu juga ada, tapi aku waktu itu diajak teman-teman karena harus berangkat pagi jam 6 itu muter-muter kota Utrecht dengan gedung-gedung yang tinggi, dengan gedung-gedung yang ornamen yang asik gitu, dengan ornamen yang kuno, ancient, itu bagus sekali dan itu banyak sekali di Utrecht dan saya kerasan di sana. Cuman di sana itu hidup tuh mahal sekali dan saya juga mengunjungi pasar-pasar. Di sana ada juga pasar-pasar unik yang jualan itu banyak orang Indonesia di sana. Jadi saya suka sekali. Terus selain saya menikmati itu mengunjungi pasar-pasar, juga mall, saya juga ketemu namanya bukan food court sih, tapi restoran itu yang memang ada benderanya berbagai negara di situ, termasuk bendera Indonesia. Berarti di situ ada masakan Indonesia. Ternyata pas saya masuk di sana itu ada urap-urap itu yang orang Inggris bilang itu vegetable salad ya, vegetable salad. Terus ada juga fruit salad juga ada di sana, banyak sekali. Terus selain itu oseng-oseng juga ada, kangkung juga banyak di sana. Terus di sini ada namanya gundo, itu di sana juga ada. Aku suka sekali, jadi aku merasa dan berasa di Indonesia ya, karena memang itu menunya memang Indonesia banget. Aku suka banget. Dan saya ingin kembali sana, nggak mungkin nggak ada yang ngajak karena memang itu negara mahal, Utrecht itu. Terus selanjutnya wisata air. Wisata air itu ada di sana namanya kanal ya, makanya di Indonesia itu kan, Indonesia juga warisan penjajah Belanda kan, bilang
sungai itu kan kanal kayak gitu kan. Itu berarti di sana juga gitu. Wisata air namanya kanal tourism ya. Jadi saya bisa naik boat yang kecil-kecil gitu terus jalannya pelan, itu ada namanya soft boat, ada fast boat ya. Jadi boat yang cepat, ada boat yang slow. Jadi saya sama teman-teman dari Belanda kita naik boat bersama-sama, kita menikmati. Terus selain kanal juga ada windmill. Windmill itu kincir angin. Kincir angin itu banyak sekali di Belanda, di sudut-sudut kota. Kadang ada berbaris gitu, ada 10, ada 5 kayak gitu-gitu. Ada satu tapi yang besar sekali. Ya. Ya, jadi windmill itu banyak sekali di sana karena memang negara Belanda juga dikatakan negara kincir angin. Mister Ali ini di mana? Saya duduk-duduk di samping kanal yang memang beautiful, terus clean, ya bersih sekali. Nggak ada orang beol di sini ya karena memang bersih sekali. Saya suka dan saya kalau sore biasanya emang di sini sama teman-teman, sama saudara, sama istriku, sama anak-anakku gitu. Aku nongkrong-nongkrong di sini karena memang aku di sini aku ingat di negeri Belanda itu, yaitu di Utrecht ya. Di Utrecht itu wow, indah sekali yang saya ini kan. Tapi kalau di Utrecht ini samping kiri, samping kanan itu semuanya tulip. Ya, tulip yang berwarna-warni memang so beautiful, so wonderful yang membuat orang tertarik untuk berangkat ke negeri Belanda, terutama Utrecht. Negeri Belanda emang sophisticated, terus punya gaya magic yang kuat untuk wisatawan berangkat ke sana. Tapi kalau saya mikir berangkat sendiri, aku lebih baik keliling Indonesia ya, karena memang ya sama-sama misalnya pengeluaran di Belanda itu seminggu, di Indonesia bisa saya lakukan bisa untuk 1 atau 2 bulan untuk berwisata kayak di mana itu namanya, di Raja Ampat, di Sintiki kayak gitu-gitu. Itu bisa 1 bulan. Di Indonesia, di Belanda cuma 1 week ya, 1 minggu. Nah itu tadi cerita tentang Utrecht di Belanda. Saya
kalau ke Utrecht jangan lupa juga ke Museum Kereta Api. Itu ada juga kereta yang dari zamannya Hindia Belanda dulu di Indonesia ya. Nah, kita jalan terus. Kalau kita melihat rumah-rumah di sebelah kiri itu adalah sebenarnya rumah-rumah mewah karena rumah-rumah orang kaya lah ya. Belum lagi kita bicara di sebelah kanan itu ada namanya Nieuwe Gracht, Oude Gracht, itu lebih center lagi. Dan di kota Utrecht juga itu ada restoran Indonesia asli, itu baby snack ada juga, teman saya juga. Kemudian ada teman saya juga sekarang itu sejak 2 tahun yang lalu ya, atau setahun yang lalu itu ada restoran punyanya Bang Irman Syah Harahap, itu namanya Warung Anisah. Nah ini di sini kita bisa naik perahu ya. Di sebelah kanan ini kawasan namanya Tolsteeg. Ya, di sebelah kiri itu dulu student house namanya Ina Bodir Bakerland IBB. Sekarang masih sih. Saya sempat nengok waktu beberapa hari yang lalu. Itu masih seperti dulu, bentuknya nggak berubah. Kawan-kawan yang pernah tinggal di ini, teman-temanku ingat ya, di IBB itu ada gedung lantai 17. Nah, ini sebenarnya jarak yang kita harus tempuh itu cuma 2 km menuju lokasi, tapi karena di dalam kota sehingga durasinya lebih panjang ya. Kita lewati saja. Nah, sekarang ada masih di wilayah kota. Ini air nih ya di sebelah kanan. Samping juga jalan untuk pengemudi sepeda, khusus untuk jalur sepeda. Belanda sangat menghargai sepeda, walaupun yang terbaik katanya kota terbaik di dunia yang menghargai sepeda adalah kota Zwolle. Utrecht masih kalah barangkali ya. Walaupun demikian ya, secara umum kota-kota Belanda menghargai pengguna sepeda. Kita lanjutkan dan sebelah kiri itu kantor Pemda ya. Pemda kalau urusan resmi, registrasi kependudukan itu di sebelah kiri sini. Itu ada kantor Gemeente namanya, Gemeente House. Terus kalau kita masuk sebelah kanan itu benar-benar wilayah yang padat ya, sempit, ada grachtnya juga. Gracht itu parit-parit dalam kota yang fungsinya berbeda dengan di Amsterdam. Itu Utrecht itu memiliki kekhasan bahwa parit-paritnya itu untuk transportasi barang, dan pinggir parit itu adalah gudang-gudang di lantai bawah, kemudian lantai atasnya adalah toko atau rumah-rumah. Jadi gudangnya ada di bawah begitu kalau di kota Utrecht. Nah sekarang kita masuk tempat namanya di Springberg, kita masuk ke Mariaplatz. Saya ingat di Mariaplatz itu sebelah kiri itu ada diskotek namanya dulu Kartusch. Wah, itu zaman tahun 1980-an abad lalu itu rame di situ, selalu malam minggu, malam weekend. Dan sekarang jalannya menjadi sangat padat. Kami dulu naik sepeda, nggak mikirin mobil seramai ini juga. Sekarang posisi saya sebagai pengguna kendaraan roda 4, tapi dulu saya adalah sebagai penunggang sepeda. Nah ini lokasi sini juga ramai sekali, pertokoan, kafe dan sebagainya. Orang-orang masih menyempatkan di awal bulan Oktober ini dengan cuaca yang lumayan baik sebenarnya ya, untuk masih bisa nongkrong-nongkrong di kafe, ngopi-ngopi begitu ya, ketemuan, karena memang untuk sekarang ini udah diperbolehkan karena sudah ada kelonggaran untuk masyarakat yang pergi makan, walaupun kalau masuk ke restorannya harus menunjukkan bukti vaksinasi, tapi kalau minum atau makan di luar tidak perlu dicek. Itu untuk menjaga supaya orang tidak terlalu berdekatan. Kalau berdekatan juga 1,5 meter sudah dihapuskan ya. Jadi tidak ada kewajiban lagi. Masker hanya di kendaraan umum dan juga di bandara. Bandara juga tidak di semua lokasi. Pokoknya di lokasi-lokasi yang mana itu padat ya, yang padat pengunjung gitu. Kita sekarang mulai melewati terowongan lorong-lorong ya.
yang itu untuk parkir mobil. Dan selalu saya lihat hilir mudik mobil-mobil yang seperti mobilnya Google gitu ya, yang 36 derajat bisa buat kameranya, dibekali kamera 360 derajat untuk bisa memfoto semua kendaraan yang diparkir untuk mengecek apakah mereka bayar atau tidak, karena sudah terkoneksi dengan sentral ya. Kita sampai dulu di kota Utrecht kawan, itu aja. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Eka Tanjung, Serba Belanda. Dari mana itu Mr. Ali? Ini oleh-oleh dari temanku ketika aku pulang dari Belanda ya, kayak gini. Ini di sana souvenir-souvenir memang banyak sekali, dan temanku itu orang Indonesia, aslinya Yogyakarta, dia kerja di Belanda, sudah kayak orang Belanda. Beliau kerjanya di kantor pos Belanda, kantor pos pusat di Utrecht. Dia bagian nyortir surat masuk ke Belanda yang dari Indonesia. Juga bagian nyortir surat yang akan keluar dari Belanda ke Indonesia, kayak di Bandung, Jakarta, itu dia bagian tukang sortir surat-surat kayak gitu. Mbak Korina, itu aja keren kan? Iya kan? Ya.